Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan perilaku organisasi untuk penilaian UTS. Pengertian perilaku organisasi. Secara konseptual, Robin and Judge 2013 memberikan pengertian terhadap perilaku organisasi sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Sebagai suatu bidang studi, perilaku organisasi mempelajari 3 determinan dalam organisasi, yaitu individu atau perorangan, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi menerapkan pengetahuan tentang perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas kerja dan hasil kerja anggota organisasi. George dan Jones 2002 menyatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan atau aksi individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Dalam hal ini, George dan Jones, sebagaimana juga Robbins and Judge 2013 maupun Gordon 2002, memberi gambaran bahwa studi tentang perilaku organisasi ini menyediakan serangkaian alat, yaitu konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Sejarah singkat perilaku organisasi. Maxence and Glenow 2008 menyatakan ilmu perilaku organisasi pada suatu saat di masa lampau terperangkap pada suatu pendapat tentang prinsip yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada semua organisasi. Bagi ilmuwan, prinsip yang bersifat universal dapat menyediakan suatu model yang dapat diterapkan pada semua situasi. Penulis awal tentang perilaku keorganisasian yang mengembangkan prinsip yang bersifat universal adalah Weber tahun 1969. Weber dikenal sebagai tokoh aliran organisasi klasik yang menekankan pada penerapan struktur birokrasi yang tinggi pada semua organisasi. Kemudian pada tahun 1980-an timbul pendapat baru dari Likert tahun 1967 yang menemukan 4 sistem organisasi. Selanjutnya, manfaat perilaku organisasi. 1. Perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang ditunjukkan orang dalam organisasi. Ini juga membantu setiap individu untuk memahami perilakunya. 2. Perilaku organisasi telah terbukti berperan penting sebagai manajer dalam menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif. 3. Perilaku organisasi menekankan pada interaksi dan hubungan antara organisasi dan perilaku individu. Studi ini dapat menjadi upaya positif dalam memenuhi kesepakatan psikologis antara organisasi dan individu. 4. Perilaku organisasi memberikan kepuasan kerja kepada karyawan dan membantu dalam mengembangkan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi. 5. Perilaku organisasi membantu dalam membangun iklim yang memotivasi dalam organisasi. 6. Perilaku organisasi membantu dalam membangun hubungan industrial yang ramah. 7. Perilaku organisasi memperlancar kemajuan pemasaran dengan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku konsumen serta memotivasi dan mengelola karyawan lapangan. 8. Perilaku organisasi membantu dalam memprediksi perilaku dan penerapannya dengan cara berarti memberikan efektivitas dalam organisasi. Elemen perilaku organisasi. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku organisasi itu. Apakah pemimpin perusahaan memimpin dengan gaya kepemimpinan demokrasi atau dengan gaya otoriter? Apakah menjadi pemimpin yang memberikan teladan atau hanya dengan perkataan saja? Apakah kepemimpinan dengan integritas atau seorang yang tidak walk-to-walk? Apakah seorang pemimpin melakukan coaching atau tidak? Semuanya itu membentuk perilaku organisasi. Kepemimpinan di sini bukan saja kepemimpinan di posisi puncak, namun juga sampai ke tingkat yang paling bawah. 2. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan merupakan elemen paling berpengaruh dalam membentuk perilaku organisasi.
Turunnya visi dan misi perusahaan kepada nilai-nilai merupakan proses pembentukan budaya perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang diinginkan membuat seluruh perilaku organisasi mengikuti nilai-nilai tersebut. Tidak berhenti pada nilai-nilai, maka proses internalisasi perusahaan dilakukan dengan menurunkan nilai-nilai kepada standar perilaku, apa yang boleh dan apa yang tidak. Bila sebuah organisasi atau perusahaan menerapkan budaya perusahaan dengan sungguh-sungguh, bisa dipastikan perilaku organisasi akan mengikuti budaya perusahaan. Hal ini tentu harus disertai dengan elemen kepemimpinan yang kuat di setiap lini perusahaan. 3. Struktur organisasi. Budaya organisasi selain dipengaruhi oleh kepemimpinan dan budaya perusahaan, struktur organisasi yang dibentuk sangat mempengaruhi bagaimana organisasi berperilaku. Struktur yang sifatnya matriks dan struktur yang linear membuat perbedaan yang mendasar dalam perilaku berorganisasi. Linear membuat perilaku individu terbatas pada kotak yang dipegangnya, sedangkan matriks membuat seorang bertindak lebih dari batasan kotak dalam struktur. 4. Metode komunikasi. Dalam organisasi, metode komunikasi juga membentuk perilaku organisasi. Bila komunikasi dibentuk dengan gaya kekeluargaan, maka perilaku organisasi akan sangat berbeda pada saat komunikasi yang disusun berdasarkan gaya organisasi formal, yang kaku dan penuh dengan tata cara yang baku. Komunikasi dengan gaya kekeluargaan akan membuat individu di dalamnya nampak bertindak bisa lintas struktural. Cara pengendalian dan penyampaian tugas akan menjadi informal. Pembentukan tim lebih cepat ketika komunikasi dengan cara ini, namun memungkinkan bahwa individu juga bertindak sembarangan sebab komunikasi yang informal. Sebaliknya, komunikasi formal mempengaruhi tindakan individu di dalamnya bergerak sesuai instruksi dengan kedisiplinan yang tinggi, namun diperlukan fleksibilitas di dalamnya. Dua bentuk komunikasi ini mempengaruhi bagaimana organisasi berperilaku. Ruang lingkup perilaku organisasi. Maxson and Glenow 2008 menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu 1. Perilaku. Fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku keorganisasian, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Tujuan pertama dari mempelajari perilaku keorganisasian adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi saja belum cukup, karena harus meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Setelah memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka tujuan kedua mempelajari perilaku organisasi adalah kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan faktor tertentu terjadi. Hal ini penting karena dengan demikian kita akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi di kemudian hari jika kondisi yang sama muncul, sehingga membuat lingkungan kita menjadi lebih stabil. Selanjutnya, tujuan ketiga yang paling penting adalah mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika manajer atau pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara saksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka dia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian kita untuk mengendalikan moral dan perilaku dalam organisasi menjadi isu penting sekarang ini. 2. Struktur. Karakteristik yang kedua dalam mempelajari perilaku keorganisasian adalah struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi, serta efektivitas dari organisasi tersebut. Proses. Karakteristik yang ketiga dari perilaku keorganisasian adalah proses organisasi.
Proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Pendekatan dalam perilaku organisasi. Pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu karyawan agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai batas kemampuan yang mereka miliki sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Pendekatan ini berarti juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang baik pula, sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan suportif. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Di sini pandangan lama yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen bersifat universal dan perilaku dalam situasi apapun tidak dapat diterima sepenuhnya. Pendekatan produktivitas. Pendekatan produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran sebagai efisien sesuatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini perlu diingatkan bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitannya dengan masukan dan keluaran ekonomis, tapi masukan manusia dan sosial juga merupakan hal yang penting. Dengan demikian, apabila perilaku organisasi yang lebih baik dapat mempertinggi kepuasan kerja, maka akan dihasilkan keluaran manusia yang baik pula, dan pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas pada derajat yang diinginkan. Pendekatan sistem terutama diterapkan dalam sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan para manajer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar, sehingga memerlukan analisis manusia dengan pendekatan produktivitas di atas. Memiliki kaitan yang sangat erat di mana adanya dorongan pimpinan terhadap karyawan untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin secara langsung akan mendorong tingkat produktivitas organisasi. Berikut adalah asumsi dasar dalam perkataan pendekatan perilaku organisasi. Maxine Glenow 2008. Ilmu perilakuan organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberi kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasiannya adalah: 1. Psikolog. Ilmu psikolog memberikan sumbangan terhadap perilaku keorganisasian, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. 2. Sosiologi. Ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosiologi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. 3. Ilmu antropologi. Antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. 4. Politik sejarah. 4. Ilmu politik, sejarah, dan ekonomi. Bidang ilmu lain seperti ilmu politik, sejarah, dan ilmu ekonomi juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku keorganisasian. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Ilmu sejarah terutama tentang sejarah, dan ilmu ekonomi untuk mempelajari organisasi untuk meningkatkan ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.